وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله. هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala firman-Nya. Tabarakar Rahman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Magoban. Beliau ini dulu beragama Kristen, kemudian masuk Islam, dan Masya Allah, Allah memberikan cahaya dan hidayah kepada beliau, sekaligus tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada teman-teman beliau yang dulunya Kristen sekarang sudah banyak masuk ke Islam. Dan beliau sekarang mempunyai pesantren di Jakarta khusus mualaf. Kita doakan beliau dakwahnya terus berjalan. Silakan Ustaz. Ini Pak, nggak apa-apa ya? Silakan Pak, kalau mau di atas. Mungkin abang tidak sini. Sama di atas silakan. Ya. Iya, udah. Matur sekelangkung Pak Nurpolis. Sini sama-sama. Apa artinya itu Pak? Enggak ada. Kasih banyak. Terima kasih. Selangkung. Jasa selangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Pak Tomo beserta keluarga. Yang saya hormati Wakil Presiden Imam Center, yang mulia guru kita Qori Internasional Ustadz Haji Ahmad Muhajir, Ustadz Nurholis selaku moderator, orang tua kita Pak Arsono, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pengajian Imam Center, ya. Banyak Uber. Imam Center aja lah. Uber Center. Islami. Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya lah pada malam hari yang sejuk ini kita dapat meringankan langkah menuju kediaman Pak Tomo sekeluarga untuk mengadakan silaturahmi dan sekaligus pengajian LKI, latihan kajian Islam intensif, yang diadakan IJMI North America untuk tahun ini 2016. Program LKI tahun 2016 ini terasa lebih istimewa karena saya didampingi oleh seorang Qori internasional yang mungkin sejak ada program IJMI di Amerika, baru kali ini ada Qori dikelilingkan sampai kurang lebih 15 states, 2 negara, Amerika dan Kanada, yang alhamdulillah malam ini
ini sudah merupakan memasuki state yang ke-10. Ya, sudah masuk state yang ke-10. Dan insya Allah besok malam tambah satu lagi, Virginia Di sini di 11. Yang ke semua program ini tentunya tidak lain niat IJMI ini hanya untuk mensyiarkan agama Islam di Amerika dan sekitarnya. Yang dampak pengaruh dari program ini sungguh sangat dirasakan besarnya manfaatnya. Dari program ini kita lihat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, semakin banyak saudara-saudara kita yang mengenal masjid, yang tadinya mereka jauh dari masjid, jauh dari hiruk pikuk agama. Alhamdulillah dengan adanya program mendatangkan ustadz-ustadz dari Indonesia, dikelilingkan di seluruh kota di Amerika ini, alhamdulillah syiar Islam semakin marak. Dan tadi siang sampai sore hari saya dikelilingkan sama 4 orang beradis kita, Pak Haji, Pak Agus, Pak Arif, sama Pak Junianto, keliling sampai ke Masjid Islamic Center Turki yang luar biasa. Seakan kami tadi berada bukan di Amerika, tapi seperti berada di Turki rasanya. Tidak terbayangkan kalau di Amerika ada Islamic Center semewah itu. Mudah-mudahan perkembangan dakwah kita di Amerika ini semakin mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sepertinya masih ada yang belum sempat hadir selama 2 kali berturut-turut, 3 kali apa? Mulai dari hari Minggu, Senin yang ketiga ya. Tadi malam acaranya sangat seru di masjid, yang mana guru kita Ustadz Ahmad Muhajir mengajar ilmu tajwid dan juga lagu-lagu Al-Quran, yang mudah-mudahan itu nanti bisa di-share kepada teman-teman yang tidak hadir tadi malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tadi Ustadz Nurholis memberikan tema kepada saya, menyikapi kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Mungkin tema ini saya rubah supaya materi saya yang hari Minggu kemarin bersambung, yang mana materi saya 2 kali ceramah hari Minggu pagi dan malam itu seputar perbandingan agama. Karena saya lihat Bapak Ibu di Amerika ini, tema-tema perbandingan agama ini sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Kenapa? Karena kita tahu salah satu tantangan terberat kita di Amerika ini, majority
masyarakatnya adalah orang-orang yang liberal, orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak beragama. Sehingga sedikit banyak pasti ada di antara umat kita yang terpengaruh dengan budaya, pemikiran, tradisi masyarakat di sini kepada kaum muslimin. Maka kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita yang harus mewarnai suatu masyarakat. Kita yang harus mewarnai suatu masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak beriman yang mewarnai pola hidup dan pola pikir kita. Apalagi di pundak kita ini ada tanggung jawab yang berat, yaitu kewajiban kita untuk memikul amanah dakwah Islamiyah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap pribadi kita tanpa terkecuali bertanggung jawab terhadap tugas yang mulia ini. Maka jangan sampai kita yang terwarnai, tapi bagaimana kita yang harus mewarnai. Karena kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang benar, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan. Silakan Pak langsung. Aduh, enggak sorry. Iya. Silakan. Langsung ke dapur. Oleh karena itu, Bapak Ibu, materi saya malam ini materi lanjutan ya. Temanya mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan kitab-kitab suci terdahulu. Nabi Muhammad menurut kitab-kitab suci yang terdahulu. Ini tema kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengawali kajian kita ini, saya akan membacakan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 164. Silakan disimak. Surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh merupakan nikmat Allah yang paling besar atas orang-orang yang beriman. Apa itu nikmat yang paling besar? Kalau jamaah kita tanya, Bapak Ibu, apa nikmat Allah yang paling besar yang diberikan kepada kita? Rata-rata jamaah menjawab nikmat iman dan Islam. Betul begitu Bapak Ibu? Tetapi kalau kita baca ayat ini,
Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar itu bukanlah nikmat iman dan Islam, tetapi ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Itulah nikmat Allah yang paling besar. Karena kehadiran beliaulah ke dunia ini menyebabkan kita bisa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada agamanya. Sebab seandainya Allah Subhanahu wa taala belum mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, barangkali kita mustahil akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dunia ketika itu benar-benar dalam kegelapan. Manusia nyaris tidak ada lagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah berada di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Karena saat itu tidak ada satu pedoman hidup pun yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh umat manusia ketika itu untuk mengantarkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sejak diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, terjadi masa fatrah, terjadi masa kekosongan pengiriman Nabi. Ada jaraknya kurang lebih 570 tahun terjadi kekosongan pengiriman Nabi. 570 tahun itu tidak ada Nabi sama sekali. Sedangkan agama dan kitab suci yang ditinggalkan Nabi Isa ketika itu sudah hilang, sudah dirusak oleh orang-orang yang datang sepeninggalnya. Sehingga di masa itu manusia sungguh berada dalam kegelapan yang secara rububiyatnya Allah. Bukan berarti masyarakat jahiliyah itu dulu tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka sebenarnya percaya Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak ada pedoman siapa Tuhan yang sesungguhnya. Maka umumnya masyarakat dulu berimajinasi, mereka menghayal, mereka yakin tidak mungkin alam ini berdiri dengan sendirinya. Tidak mungkin langit yang berlapis-lapis tanpa tiang ini berdiri dengan sendiri tanpa ada yang membuat. Tidak mungkin hamparan bumi yang begini luas tidak ada yang menciptakan. Mereka percaya pasti ada Tuhan yang menciptakan. Tapi karena mereka tidak punya pedoman, sehingga untuk mengekspresikan rasa syukur, rasa berterima kasih mereka kepada Tuhan, mereka menghayal seperti apa Tuhan itu. Dalam hayalan mereka, oh Tuhan itu barangkali seperti kita bentuknya. Maka mereka bikinlah yang namanya patung-patung. Ada 4 patung yang besar, namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, ditaruh di sudut-sudut Ka'bah. Dan sejak dahulu kala yang namanya Ka'bah itu sudah biasa disakralkan. Meskipun masyarakat itu jahiliyah, pemujaan terhadap Ka'bah itu berlanjut terus dari waktu ke waktu. Hanya saja Ka'bah waktu itu dikotori dengan berhala-berhala,
karena mereka ingin menyembah Tuhan tapi tidak punya pedoman. Tuhan yang mereka sembah itu yang mana? Di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah, yang kehilangan arah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi yang terakhir. Maka Allah katakan, hadirnya beliau ke dunia ini itu sebagai pertanda nikmat Allah yang paling besar. Dan alhamdulillah, berkat diutusnya Nabi Muhammad itulah kita mengenal kembali Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Nabi Muhammad sampai hari ini tidak diutus, rasanya tidak mungkin kita bisa beriman, betul? Nah, ini harus kita sadari. Berapa banyak orang tidak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Banyak orang tidak bersyukur. Banyak orang tidak berterima kasih. Banyak orang tidak bangga. Padahal Nabi Muhammad telah menyelamatkan dia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang itu. Yatslu alaihim ayatihi, kata Allah. Dia hadir ke dunia ini ngapain? Membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan mereka akan Al-Quran wal hikmah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang dahulunya mereka sebelum datang Nabi Muhammad itu fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus banyak merenung, banyak bertafakur, banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi akhir zaman. Sehingga kalau kita bicara tentang kiamat, Bapak Ibu, salah satu tanda-tanda kiamat itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad lahir, itu sudah kiamat. Itu sudah kiamat. Karena beliau berada di akhir zaman. Itu salah satu tanda kiamat sugro. Tanda kiamat yang kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Apa yang perlu kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita bersyukur karena ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat manusia seluruhnya. Yang kalau kita baca dalam hadis, dikatakan dalam hadis itu, fuddiltu alal anbiya'i bisittin, saya ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatku, kata Nabi, dari para nabi-nabi, rasul-rasul yang terdahulu dengan 6 kelebihan. Berapa, Pak? 6. Ada 6 keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu itu. Tujuan kita membahas ini yang harus kita garis bawahi, hati-hati. Tujuan kita bukan untuk membeda-bedakan para rasul. Sebab secara kiamat nanti bahaya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena Allah katakan apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu. Nah ini ingat, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita membicarakan ini bukan niatnya dalam rangka membeda-bedakan di antara para rasul. Bukan itu maksud dan tujuannya. Tetapi untuk melahirkan rasa syukur kita saja bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita, yang dengan hadirnya beliau kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada agamanya. Nah kebetulan Rasul mengatakan fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, saya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 6 kelebihan dari para nabi dan rasul yang terdahulu. Saya ingin sampaikan mungkin 1 poin saja di antara keutamaan beliau daripada nabi yang terdahulu. Yang satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, nama beliau sudah sangat populer di zaman dahulu kala. Namanya sudah sering disebut-sebut para nabi dan para rasul yang terdahulu. Hal ini bisa Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang ummi, seorang rasul yang buta huruf, yang tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca. Jadi gelar beliau dalam Al-Quran disebut apa? Ummi. Orang yang buta huruf. Yang sebelum kelahirannya, kata Nabi, kata Allah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil terdahulu. Ini salah satu keunggulan beliau. Nabi Muhammad, kata Allah, belum lahir, namanya sudah dijumpai tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Berita-berita, informasi seputar kelahirannya sudah banyak disebut-sebut di dalam kitab suci yang terdahulu. Nah ini jarang diungkap oleh orang Islam, jarang dikaji oleh orang Islam. Kita setiap kali baca ayat yang seperti ini, paling kita tutup dengan ucapan Shadaqallahul Adzim. Jarang di antara kita yang mencari tahu, benarkah ada informasi, ada pemberitaan
akan lahirnya Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum kelahiran dia. Seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Ini jarang digali, jarang dicari oleh umat Islam. Ulama-ulama kita jarang mencari ini, jarang menyampaikan kajian ini. Padahal ini menurut hemat saya sangat penting sekali untuk kita cari bukti-bukti tertulisnya di dalam kitab yang terdahulu. Sejauh mana kitab-kitab yang terdahulu memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad di masa yang akan datang itu. Dan ilmu ini nanti Pak, ini sangat efektif melawan orang-orang yang suka menganggap semua agama itu sama. Saya kalau jumpa dengan orang-orang yang menganggap semua agama sama dengan pendekatan kajian-kajian Al-Quran, ilmu yang saya pakai menaklukkan mereka adalah ilmu-ilmu perbandingan agama. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang pemikirannya rada-rada liberal, kita melawan mereka jangan pakai Al-Quran dan Sunnah, karena mereka kadang-kadang pandai berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita sudah menggunakan ayat-ayat Bible, karena mereka melihat agama itu dari pendekatan kemanusiaan. Kalau saya melihat agama bukan dari kemanusiaan, bukan dari perilaku, tapi kita melihat agama dari konsepnya. Jadi kalau kita bicara agama Pak Bu, pertanyaannya ini agama baik atau tidak baik, bukan itu pertanyaannya. Tapi agama itu ini benar atau salah. Ini benar atau salah. Kita katakan ini benar, ukurannya apa? Dikatakan ini salah juga, ukurannya apa? Dia ada parameternya. Ilmu-ilmu yang seperti ini sangat efektif kita gunakan untuk menaklukkan berbagai argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang yang menganut paham persamaan agama. Oleh karena itu, kita harus ungkap dalil-dalil di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sejauh mana kebenaran pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belum lahir, tetapi informasi-informasi akan kelahiran dia sudah banyak dibahas, ditulis dalam kitab yang terdahulu. Ini yang mau kita gali. Bahkan Bapak Ibu, di antara keunggulan beliau bisa dibuka dalam surat Ali Imran ayat 81. Saya kalau ngomong santai begini ngantuk apa enggak sih? Enggak. Lebih suka santai begini atau menggebu-gebu? Santai aja ya. Cuma takutnya Bapak nanti larut tidur aja. Saya udah capek-capek ngomong, pada ngantuk semua. Ya. Coba dilihat surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wah, ini dahsyat ayat ini. Jadi Allah mengatakan sebelum Nabi Muhammad itu lahir,
nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu itu diambil sumpah oleh Allah. Diambil perjanjian. Apa bentuk janjinya? Wahai para nabi, wahai para rasul, kata Allah, apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian nanti datang kepada kamu seorang rasul, tsumma ja'akum rasulun, datang seorang rasul. Yang dimaksud dalam ayat ini siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nanti datang, musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa-apa yang ada pada kamu, kata Allah. Apa yang ada pada mereka? Taurat, Zabur, Injil. Kalau nanti Muhammad itu datang, kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu pasti beriman kepadanya dan kamu juga pasti menolongnya. Loh, ini orangnya nggak datang, belum datang. Dituntut yang seperti itu kan? Apa nggak heran tuh para rasul itu? Tapi karena Allah yang mengambil sumpah ini, Allah tanya, aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Hei Nabi, wahai Rasul, kamu mau tidak mengakui perjanjian ini? Kalau Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia. Apa jawaban mereka? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima dan mengakui perjanjian ini, ya Allah. Subhanallah. Qala, nah, kalau begitu kata Allah, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Saksikan kamulah wahai para nabi, wahai para rasul, saya dan kamu menjadi saksi, kata Allah, akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini heboh Bapak Ibu. Rasul-rasul dulu heboh dibuat Allah. Maka saya baca dalam hadis, ketika Nabi dulu ini saya apa sebentar, mumpung ingat aja, walau agak nyimpang sedikit. Ini kita cerita keunggulan beliau. Waktu Nabi Muhammad dulu mau meninggal, ini sudah lahir inilah, meninggal itu kan, malaikat Jibril memberitahu dulu kepada Rasulullah, iya kan? Kalau beliau akan meninggal gitu. Malaikat pencabut nyawa itu sungkan. Malaikat pencabut nyawa sungkan itu. Ya, kasih tahu sama Rasulullah. Kemudian Nabi tanya, kira-kira nanti kalau saya menghadap Allah, apa yang saya peroleh? Kata Jibril mengutip dari hadis qudsi, inni, kata Allah itu, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha. Ini informasi dari Allah dalam hadis itu, sesungguhnya Allah mengharamkan surga kepada para nabi-nabi yang terdahulu sampai engkau lebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Itu fasilitas yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Nah, Rasul ini kan memang sosok pemimpin yang sejati. Dia selalu ingat kepada umatnya. Yang dia ingat bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang dia ingat siapa? Umatnya. Itu kan buat saya. Kalau buat umatku bagaimana? Oh, sama saja. Kata Allah itu, wa inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sampai umatmu lebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Masya Allah. Di situ Rasul tenang. Subhanallah. Ini ada kaitannya dengan informasi tadi di dalam surat Ali Imran ayat 81 itu. Makanya Bapak Ibu, kita tidak heran kalau umat-umat dulu juga sangat mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam surat 3 dan surat 2 ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah,
yang mereka diberikan Alkitab, Taurat, Zabur, Injil. Mereka diberikan kitab suci ini oleh Allah. Ya'rifunahu. Mereka sangat kenal kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Nabi Muhammad belum lahir, mereka kenal kata Allah. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya jauh lebih kenal kepada sosok Nabi Muhammad sebelum kelahirannya. Tahu berapa ribu tahun mendatang dia baru lahir, mereka sudah kenal. Ketimbang anaknya besok mau lahir, ini anaknya besok, istrinya sudah hamil tua, besok mau lahir, dia belum tahu apa jenis kelamin anak itu, laki atau perempuan. Dia nggak tahu, karena masa itu belum ada USG, Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad, ahlan Pak Jud, ya Waalaikumsalam, akan datang sekian ribu tahun mendatang, mereka sudah tahu. Dari mana taunya mereka? Ada informasi di dalam Alkitab mereka, kata Allah. Tapi sayang, begitu Nabi Muhammad lahir, apa sikap mereka? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad itu, kata Allah. Mereka dustakan kerasulan Nabi Muhammad wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu kelak akan menjadi Rasul yang terakhir. Jadi mereka berkhianat, Pak. Siapa yang berkhianat ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka berkhianat. Sebenarnya mereka tahu, karena sudah ada tertuang dalam kitab suci mereka. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat ini yang telah mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, kata Nabi, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadhi ursiltu bih, sampai mati mereka tapi tidak beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka menjadi penghuni neraka jahanam, kata Rasul. Jadi siapapun yang lahir pasca Nabi Muhammad sudah diutus 1500 tahun yang lalu, sejak dia diutus oleh Nabi, oleh Allah, dia wajib menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Orang yang tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad pasca beliau diutus oleh Allah, semuanya menjadi penghuni neraka jahanam, meskipun mereka memiliki kepercayaan. Walaupun ada orang percaya Tuhan itu Esa, percaya Tuhan itu Esa, nggak percaya dia Nabi Isa sebagai Allah, dia tahu Nabi Isa sebagai messenger saja, tapi tetap tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, mereka menjadi penghuni neraka jahanam, kata Rasulullah. Kenapa? Karena periode ini adalah periode kerasulan Nabi Muhammad, periode kepemimpinan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang hidup sesudah Nabi Muhammad masih percaya kepada Nabi Isa sebagai tokohnya, berarti orang itu salah lahir sebenarnya. Mereka salah lahir. Nah, mestinya lahirnya sebelum 570 Masehi. Sesudah 570 Masehi itu adalah periode kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang lahir sesudah beliau diutus itu wajib menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Bukan setelah umur 25, Ya? bukan setelah umur 25. Iya, sesudah diutus. 40. Sesudah diutus pasca kerasulan. Pasca kerasulan. Bukan lahirnya kan? Iyalah, dari pasca kerasulan itu. Enggak, Dari pasca. Bukan lahirnya beliau, bukan lahirnya beliau. Enggak, dari pasca kerasulan. Sesudah pasca kerasulan, setelah beliau menjadi rasul.
Maka sejak itu setiap manusia wajib menjadikan beliau sebagai pemimpinnya. Kalau tidak, neraka. Lalu sejauh mana pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang kedatangan Nabi Muhammad? Di mana dalil-dalil itu kita dapatkan? Di dalam Taurat, Injil dan Zabur itu. Nah, ini yang harus kita cari. Sebenarnya di dalam kitab suci kaum Nasrani yang saat ini terlalu banyak kita temukan informasi-informasi seputar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya mereka tahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, kata Allah, diberikan Taurat, Zabur, Injil, mereka tahu Nabi Muhammad itu kelak menjadi Rasul yang terakhir, karena ada informasi di dalam kitab suci mereka. Persoalannya, kitab suci mereka yang ada sekarang yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu memang bukan kitab suci yang semestinya, bukan kitab suci yang asli. Tapi kitab suci mereka yang ada sekarang ini adalah kitab suci karangan. Kitab suci karangan. Namun, walaupun kitab suci mereka itu karangan, ternyata masih bisa kita cari dalil-dalil di dalam kitab suci karangan ini seputar informasi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita temukan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah kitab para nabi sebelum Nabi Isa lahir. Di situ ada Taurat, di situ ada Zabur menurut keyakinan mereka. Perjanjian baru adalah kitab pasca Nabi Isa diutus. Di situ ada Injil menurut keyakinan mereka. Kalau itu kita baca, sebenarnya isyarat-isyarat, sinyalemen-sinyalemen itu masih dapat kita ungkap di dalam Taurat, Zabur dan Injil yang tidak asli ini, walau tidak secara eksplisit. Di situ ditulis nama Muhammad karena mereka adalah orang yang kufur kepada Nabi Muhammad. Tetapi sinyalemen-sinyalemen itu bisa kita hubungkan bahwa informasi itu kepada Nabi Muhammad. Misalnya, ini kita coba untuk mengkaitkan dari pernyataan Allah tadi dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu. Alladzi yajidunahu maktuban indahu fit Taurati wal Injil. Nabi Muhammad belum lahir, tapi informasi kelahirannya sudah dijumpai tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Di antaranya bisa kita ungkap dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19. Tuhan berkata kepada Musa, kata Tuhan begini, "Hai Musa, Aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau, yang ciri-ciri nabi itu sama seperti engkau." Jadi ada nanti nabi sesudah Nabi Musa, kata Tuhan. Sepeninggal Musa, tak kapan, ada nabi yang diutus oleh Tuhan, cirinya sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, kata Tuhan. Jadi nabi yang akan datang itu ditaruh firman dalam mulutnya. Maksudnya apa? Nabi yang akan datang itu kalau bicara tidak sembarangan. Bicaranya tidak mengikuti hawa nafsu, tapi bicaranya ditaruh firman dalam mulut. Artinya wahyu yang dibicarakan nabi itu. Dan ia akan mengatakan kepada mereka
segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi ini ada semacam isyarat-isyarat di dalam Taurat, walaupun ini adalah karangan, tapi bisa kita hubungkan. Ada titik temunya dalil ini, bahwa ayat ini semacam sinyalemen akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi sesudah Musa yang akan datang, punya ciri seperti Musa dan ditaruh firman dalam mulutnya. Kalau menurut keyakinan kita, ayat ini semacam nubuat, semacam ramalan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendeta-pendeta ketika baca ayat ini dikatakan adalah semacam nubuat datangnya Mesias atau Nabi Isa. Tapi bisa kita bantah keyakinan mereka yang mengatakan ayat ini adalah ramalan datangnya Nabi Isa. Itu bisa kita bantah. Kenapa? Cara membantahnya dua. Yang pertama, yang diramalkan dalam ayat ini yang akan datang sesudah Musa itu adalah seorang nabi yang punya ciri seperti Musa. Itu seorang nabi. Sedangkan dalam iman Kristiani, Nabi Isa itu bukan nabi tapi Tuhan. Jadi terbantahkan itu. Ya kan? Nah, terbantahkan. Kenapa? Karena Nabi Isa bukan nabi, bukan rasul, tapi Tuhan dalam perspektif iman mereka. Nah, yang kedua, cara membantahnya, ada ayat pendukung di dalam kitab Ulangan tadi, di dalam kitab Ulangan juga. Namanya kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Tuhan mengatakan begini, nabi yang seperti Musa yang diutus yang akan datang itu, yang dikenal berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada lagi nabi yang aku bangkitkan dari antara orang Israel. Berarti nabi yang akan datang itu bukan orang Israel, di luar Israel. Sedangkan Nabi Isa itu orang mana? Israel. Siapa itu Israel? Nabi Yakub. Kenapa dikatakan Israel? Israel itu bahasa Ibrani. Apa artinya itu? Isra artinya hamba, Il artinya Allah. Jadi Israel artinya hamba Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Sama dengan Ismail. Ismail itu bahasa Ibrani juga. Isma artinya mendengar, Il artinya Allah. Jadi Allah mendengar. Yang mula-mula bergelar Israel itu adalah Nabi Yakub. Maka kita tidak boleh mengatakan yang ada di di Arab itu kita bilang Israel, nggak boleh. Karena Israel artinya bagus, hamba Allah. Sedangkan mereka hamba siapa? Iya, bukan hamba Allah. Nah, yang cocoknya kita sebut mereka apa? Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub yang menyimpang. Siapa yang menyimpang itu? Dari keturunan anaknya Yahuza. Nah, salah seorang anaknya yang bandal itu, itulah yang cikal bakal keturunan dia menjadi Yahudi itu. Dari anaknya Yahuda itu, keturunannya. Maka kita bilang mereka Bani Israel. Tidak boleh katakan dia Israel. Nabi yang akan datang itu, yang dikenal berhadapan muka dengan Tuhan, tidak ada lagi aku bangkitkan dari antara orang Israel, kata Tuhan. Jadi ada dua bantahan kita kepada tokoh-tokoh Kristen. Kalau menganggap ayat ini semacam ramalan kepada Yesus, kita bantah itu.
Yang pertama yang diramalkan di sini Nabi bukan Tuhan. Yang kedua apa? Nabi Isa itu adalah orang Israel. Bagaimana kita bisa menjustifikasi bahwa ini memang ditujukan kepada Muhammad? Dari kata-kata dalam ayat ini bisa kita urai bahwa ayat ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengurainya? Hai Musa, kata Tuhan, aku akan mengutus seorang nabi sesudah engkau, yang ciri-ciri nabi itu seperti engkau, yang aku taruh firmanku dalam mulutnya. Aku taruh firmanku dalam mulutnya. Berarti nabi yang akan datang itu kalau bicara tidak sembarangan. Kalau bahasa Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara dengan hawa nafsunya, tapi pembicaraan dia adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu isyarat yang diungkap dalam Bible ini. Seperti Musa, cirinya banyak persamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Banyak sekali di antara persamaannya. Misalnya apa? Beristri. Nah, Nabi Musa itu lahirnya normal. Nabi Muhammad juga normal. Nabi Musa menggembala kambing, Nabi Muhammad menggembala kambing. Nabi Musa kawin, Nabi Muhammad juga kawin. Nabi Musa perang melawan Fir'aun, Nabi Muhammad juga perang melawan Quraisy. Nabi Musa pernah hijrah dari Mesir ke tanah Kanaan di Palestina, Muhammad juga pernah hijrah dari Makkah ke Madinah. Musa pernah bercakap-cakap dengan Tuhan di Tur Sinai, Nabi Muhammad juga pernah dialog dengan Tuhan di Sidratil Muntaha. Jadi banyak persamaan ciri-ciri itu. Aku taruh firmanku dalam mulutnya. Ini adalah sebenarnya ramalan akan datangnya Nabi Muhammad seperti yang diungkap dalam ayat tadi. Kita kalau tidak jeli mencari ayat-ayat penguat dalam Al-Quran itu, ya kita akan mengalami kesulitan berdakwah kepada mereka. Tapi kalau kita jeli mencari ayat-ayat itu, mudah kita berdakwah. Yang kedua misalnya, ramalan akan datangnya Nabi Muhammad ada di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ada bunyi ayat begini, lihat, aku akan menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dengan segera akan datang kepada Ka'bahnya Tuhan yang kamu rindukan ini. Siapa nabi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi jalan menyembah Tuhan di dalam Ka'bahnya? Sesudah Nabi Ibrahim dan Ismail, tidak ada lagi nabi yang beribadah di Ka'bahnya Tuhan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliaki ayat berapa, Ustaz? Maliaki pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pasal 3. Iya. Kemudian yang ketiga, ramalannya begini. Dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12, bunyinya begini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Saya ulangi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa nabi yang pernah punya pengalaman ketika disuruh membaca kitab suci, dia bilang, saya tidak dapat membaca? Nabi Muhammad. Waktu di Gua Hira, datang Jibril mengatakan, Iqra ya Rasulullah, bacalah ya Rasulullah. Dia bilang, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Di dalam Injil dikatakan, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa yang diramalkan dalam ayat ini? Maliaki. Ini dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Yesaya 29. Jadi orang yang tahu sejarah dari kalangan mereka akan paham ini. Ini pasti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi yang disuruh baca kitab, dia bilang saya tidak dapat membaca kecuali Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahkan Yesus atau Nabi Isa pernah berpesan kepada muridnya. Ini tertuang dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 14. Dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Coba, siapa yang dimaksud ini? Muhammad. Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kemiripan dengan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, tugasku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesudah aku datang seorang Nabi ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ada kemiripan ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa lagi ini? Subhanallah. Jadi kita bisa melacak, ya, bukti-bukti dalil dalam Al-Quran tadi itu di dalam kitab suci mereka, walau tidak persis, tapi isyarat-isyarat itu dapat kita hubungkan. Kenapa tidak persis? Ya karena mereka palsukan. Mungkin kitab suci yang asli dulu disebutkan langsung namanya, tapi karena mereka tidak beriman, mereka ingkar kepada kerasulan Muhammad, ya mereka buang saja. Tapi isyarat-isyarat itu masih bisa kita cocokkan. Yang berikutnya, semacam ramalan datangnya Nabi Muhammad dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4. Berfirman Tuhan kepada Abraham, kata Tuhan begini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapa nabi yang suka memberkati Nabi Ibrahim? Itu hanya Nabi Muhammad. Ini dalam surah kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta. Kama barokta, sebagaimana engkau memberkahi ala Ibrahim atas Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Tidak ada nabi yang suka memberkati Ibrahim kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu, dalil-dalil yang seperti ini bisa kita ungkap, ya, bisa kita ungkap kepada orang-orang di luar kita, terutama orang-orang Nasrani. Dan ayat-ayat yang semacam ini sekaligus penguat keimanan kita. Betapa tadi kita hubungkan ayat demi ayat, munasabahnya itu banyak kecocokan. Kalau kita beriman kepada Al-Quran. Lain halnya kalau orang tidak beriman. Tapi orang yang beriman kepada Al-Quran, dengan mudahnya dia menerima ayat-ayat ini. Maka demikianlah kita bersikap terhadap agama kita, terutama kepada Rasul kita ini, yang saya katakan di awal tadi, salah satu keunggulan, keutamaan beliau daripada Nabi dan Rasul yang terdahulu, dan ini Allah yang mengunggulkan beliau. Salah satunya adalah beliau belum lahir, tetapi namanya sudah disebut-sebut kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, sehingga umat-umat yang terdahulu juga sangat mengenal nama beliau. Dan termasuk juga dulu
ketika Abdullah bin Salam itu masuk Islam dari kalangan orang Yahudi. Rasul bertanya kepada Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, kata Umar, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak? Apakah engkau sebelumnya telah mengenal Nabi Muhammad seperti kau mengenal anakmu sendiri? Dia bilang iya. Bahkan lebih daripada itu saya sudah mengenal nama Muhammad ini, kata Abdullah bin Salam. Tapi karena kesombongan mereka menyembunyikan kebenaran ini, maka akhirnya mereka dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib memberitahu kepada mereka tentang dalil-dalil yang seperti ini. Kita beritahu kepada mereka dalil ini supaya mereka bisa menerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita berdebat atau dialog dengan orang-orang yang punya pemikiran menyamakan semua agama, saya pikir dengan konsep-konsep yang seperti ini sangat efektif kita menjelaskan kepada mereka. Mungkin ini aja dulu pengantar ceramah saya. Bapak Ibu, ini ada kesinambungan dari materi yang sebelumnya, perbandingan agama atau kristologi. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita, dan kita akhiri dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan, nanti dipandu oleh moderator kita, Ustadz Nurholis. Dari saya cukup sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan pencerahan yang selama ini kita tidak tahu. Terutama saya pribadi, kalau ada orang gereja datang ke rumah itu, saya muslim, seharusnya dengan pengetahuan ini, oh silakan duduk, dan kita menunjukkan Ustaz ya ayat-ayat yang kemudian mematahkan keimanan sendiri. Ini perlu kita praktekkan semua. Karena tadi ingat hadis kursi yang sampaikan Ustaz, bahwa diharapkan surga selain Muhammad dan pengikutnya, karena di situ ada selendang dakwah yang diberikan kepada umatnya Ustaz ya. Betul. Nah inilah selendang dakwah itu kita harus pakai dan kita laksanakan, itu berdakwah. Makanya kemudian Allah memberikan keistimewaan ini. Baik, selanjutnya mungkin kita tanya jawab dan kita akhiri mungkin sekitar 10.15. Ada sekitar setengah jam. Kami persilakan ibu-ibu. Mbak Leli, ini ada mic, kalau ibu-ibu mau tanya di bagian aja. Diturunin di situ. Kalau ibu ada yang mau tanya silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan itu tadi, temanya tadi ya, mengenai dakwah. Ada yang pertanyaan dari mereka, katanya begini, kalau malaikat di Kristen itu tidak menakutkan katanya, kenapa Muhammad katanya ketakutan? Berarti itu jin katanya. Kesatu, pertanyaan kesatu. Kedua, itu apa namanya, apa tadi, ini dari Murtadin ya, mungkin tahu ya, dokter Nafsiah. Saya dulu pernah bertanya sama beliau, karena beliau katanya kan Islam. Saya bilang kenapa masuk Kristen? Dia bilang karena di dalam Islam itu selama kita itu benar-benar menjalankan agama apa aja, itu akan diadili sesuai dengan kepercayaannya. Jadi mohon tanggapan itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dari yang nomor 2 ya. Di dalam Islam semua umat akan diadili sesuai dengan perilakunya, gitu Bu ya? Sesuai dengan kepercayaannya. Sesuai dengan kepercayaannya. Iya. Iya. Memang dalam keyakinan kita di akhirat itu nanti ada pengadilan. Di dunia saja ada pengadilan. Masa di akhirat tidak ada pengadilan? Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rohinatun.
setiap manusia bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Nah, jadi memang dalam keyakinan kita yang dihisab nanti, Bu, hanya orang-orang Islam saja. Kalau orang yang di luar Islam itu tidak ada hisab, karena mereka langsung jalan tol ke neraka. Tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Highway. Ada highway. Nah, itu menurut keyakinan kita. Kalau mereka keyakinannya lain lagi. Begitu mereka mati, langsung terbang ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dalam Kristen itu tidak ada pengadilan. Yang ada langsung mereka ke surga. Karena menurut Paulus, semakin banyak dosa di dunia ini, semakin melimpah ruah kasih rahmat Tuhan. Nah, jadi kita bicara yang rasional saja. Kira-kira lebih rasional mana pengadilan dalam Islam daripada versi Kristen? Kalau Kristen itu kan enak saja. Masa orang yang bergelimangan dalam dosa langsung naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa, enak betul itu. Asal percaya. Iya kan? Hanya modal kepercayaan saja. Lalu di mana secara moral kita akan mengatakan, masa orang yang jahat-jahat, orang bajingan juga masuk surga dengan mudah seperti itu? Nah, dalam Islam yang kita yakini, yang dihisab nanti hanyalah orang Islam saja. Dihisab hanya orang Islam saja. Yang tidak dihisab hanya Rasul, keluarganya, dan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Dari umatnya, yang tanpa hisab adalah orang yang mati fisabilillah, orang yang mati membela agama Allah. Mereka masuk surga tanpa hisab. Selebihnya, ya kita ini nggak tahu lah. Mudah-mudahan kita juga nanti tidak dihisab. Amin, amin. Dengan catatan matinya nanti di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Asal jangan di jalan Tamrin saja. Setelah kemarin ada orang berjihad di jalan Tamrin, ada yang di jalan Sudirman, ya. Jadi kalau jihad itu nggak boleh di jalan Tamrin. Jihadnya di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena pertanyaan ini kan menyangkut keyakinan, ya, menyangkut keyakinan, sehingga kita menjawabnya juga dengan dalil keyakinan. Ya, pertanyaan mereka, wah kalau di Islam, ya kan, orang akan dihakimi berdasarkan kepercayaannya. Kalau di Kristen seolah-olah tidak ada lagi penghakiman yang seperti itu. Pokoknya masuk surga, oh langsung terbang. Tidak ada lagi yang namanya pertanyaan kubur. Tidak ada. Nah, jadi di Kristen itu ngaco, Bu. Tidak ada keterangan bagaimana step-stepnya kehidupan kita ini, tidak ada dijelaskan. Yang taunya langsung ke surga, ya. Tapi kalau dalam Islam kita diberikan penjelasan tentang step-stepnya perjalanan hidup kita. Kita dari mana pertama? Dari alam arwah, dipindahkan lagi ke alam rahim. Dari alam rahim masuk lagi ke alam dunia. Dari alam dunia masuk alam barzah. Di alam barzah itu ngapain manusia? Apa di sana orang tidur? Ngorok? Enggak. Di alam barzah manusia sudah mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Di sana sudah ada pertanyaan, ya siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa nabimu, wa man nabiyuka, apa agamamu, ma dinuka, dan seterusnya. Itu kita sudah mempertanggungjawabkan perilaku kita masing-masing. Maka dikatakan barzah itu hari penantian. Kita di sana menanti sampai datangnya hari kiamat nanti. Begitu kiamat semua porak-poranda, yang hidup semua dimatikan. Semuanya gunung, bumi semua dihancurkan oleh Allah. Baru nanti terjadi yang namanya Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Kita dibangkitkan nanti oleh Allah semuanya di padang mahsyar yang sangat luas sekali. Dan kita dibangkitkan sesuai dengan perilaku kita di dunia ini. Kalau kita pelaku-pelaku dosa, pelaku pemakan harta haram misalnya, nanti dibangkitkan dari
kubur di yaumil mahsyar itu dalam keadaan perut gede sekali, diinjak-injak oleh orang. Kalau orang itu tukang fitnah, dipanjangkan lidahnya nanti oleh Tuhan, diinjak-injak oleh manusia. Dan saat itulah nanti keluar film potret kehidupan kita semua dalam bentuk layar nanti. Nanti kita akan melihat, kata Allah, Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu sendiri. Dilihat nanti semuanya itu. Sejak kita lahir sampai kita terakhir itu nanti keluar potret kehidupan kita. Kenapa? Tidak ada yang luput dari kameranya malaikat. Sekecil apapun perbuatan itu, tersembunyi dimanapun, itu tidak ada yang luput. Jadi kalau sekarang manusia menemukan CCTV, wah, manusia saja canggih menemukan CCTV. Apalagi Allah memberikan CCTV kepada malaikat. Ya, ada Pak Agus ini, malaikat roket. Ya. Dan ada malaikat Atid. Catatannya nih. Ya. Jadi beliau itu aman insya Allah. Amin. Pak Agus aman. Ya. Pokoknya catatannya baik terus. Alhamdulillah. Itu Islam lebih rasional. Memberikan nanti baru kita dihadapkan kepada mizan, timbangan nanti. Ditimbang kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Islam lebih rasional. Nah, jadi ya namanya dia sudah tertutup hatinya, Bu. Dia maunya yang praktis saja, masuk surga gitu, tidak ada proses apa-apa gitu kan. Ya instan aja gitu. Nah, itu menyangkut keyakinan dia. Kemudian pertanyaan pertama tadi apa, Bu? Ini Pak, yang tadi itu murtadin dia. Ya, murtadin kan? Ya, dia yang pertama, pertanyaan kedua itu dia murtadin, dia menerangkan kepada saya karena di dalam Quran itu ada tulis yang seperti begitu, makanya dia memilih Kristen karena dia percaya apapun agamanya Allah akan menjudge dia sesuai dengan itu. Nah itu ya. Iya. Tahu kan Dokter Nafsia yang Iya. Menteri Kesehatan sekarang? Iya. Itu beliau yang bilang sama saya. Jadi Anyway, yang pertama itu katanya kalau di Kristen itu malaikatnya itu tidak menakutkan pada waktu dia datang kepada keluarga Imran. Tapi kalau di Islam dia itu nakutin di Gua Hira itu, quote on quote Gua Hira. Berarti itu kesimpulan mereka itu katanya jin. Saya tak bisa jawab waktu dia bilang begitu. Saya bilang saya percaya itu malaikat. Saya bilang begitu. Jadi mohon dibantu bagaimana menjawab kalau ada sintilan-sintilan seperti ini. Iya, Bu. Terima kasih. sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau tambahkan lagi yang selalu dikritik oleh orang Kristen, bahwa dalam Islam itu tidak ada jaminan keselamatan. Nabinya saja belum selamat. Buktinya orang Islam selalu bersolawat kepada nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu mereka beranggapan solawat itu semacam doa keselamatan. Padahal bukan. Selawat itu sebetulnya semacam kata-kata salut. Salut, hormat. Ya kan? Nah, jadi semacam kata-kata salut aja, hormat. Hormat kita kepada Nabi. Sanjungan. Karena Nabi Muhammad itu didoakan apa tidak nggak perlu. Karena udah dijamin surga. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kata Allah. Itu surat Al-Fath kan ada itu. Nah, dosamu Muhammad yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang kalau ada sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dihapus semuanya sama Allah. Dan kebetulan Nabi kita itu maksum. Maksum itu artinya apa? Nah, dia diproteksi oleh Allah dari, diprotek dia dari dosa. Ya, diprotek dari dosa. Setiap kali Nabi Muhammad itu melakukan aktivitas berdasarkan naluri dia sebagai manusia, akan melakukan sebuah kesalahan, itu langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena beliau dimonitor.
Dia menjadi qudwah. Memang ada beberapa kali Nabi diingatkan oleh Allah, ditegur akan mau melakukan kesalahan, tapi diingatkan oleh Allah dengan cepat. Seperti misalnya teguran Allah kepada Nabi ketika beliau sedang bercengkrama dengan petinggi-petinggi kafir Quraisy. Lagi ngobrol-ngobrol asik dengan petinggi Quraisy, tiba-tiba nyelonong seorang yang buta yang sudah beriman, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, Nabi lagi ngobrol gitu, lagi asik-asiknya ngobrol dengan petinggi Quraisy itu. Tiba-tiba datang nih orang buta, tapi sudah beriman, namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ketika dia datang kepada Nabi mau menanyakan sesuatu, Rasul sedikit agak seperti kurang menanggapi, kurang merespon. Seolah-olah Nabi lebih mementingkan ngobrol dengan petinggi Quraisy ini. Maka Nabi langsung ditegur dengan turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dalam surat Abasa ini. Jadi tidak boleh Nabi itu melakukan kesalahan. Nah, begitu mau melakukan kesalahan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan kepada mereka, Bu, Nabi Muhammad sudah dijamin selamat, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Adapun selawat bukan sebagai doa, tapi ungkapan salut, ungkapan rasa hormat, ungkapan rasa terima kasih umatnya kepada nabinya. Rasa cinta. Kemudian ibu nanya tadi pertanyaan dari dokter nafsiyah itu, ya, bahwa dia murtad gara-gara juga di Islam itu kok malaikat menyeramkan. Jangan-jangan itu jin. Ya. Memang Rasul ketika akan mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, ya, merasa ketakutan karena malaikat Jibril yang hadir kepada Nabi itu adalah dengan tampilan sosok yang aslinya, yang tidak pernah dilihat oleh Nabi. Karena Jibril itu sayapnya saja berapa itu? Ya, berapa ribu itu, dari ujung barat ke ujung timur itu kalau dia apa? Begitulah panjangnya sayap Jibril itu. Itu yang dilihat sama Rasul. Sebetulnya bukan kaget aja gitu. Kita pun kalau melihat makhluk begitu kan shock, kita kaget kan. Pertama kali lagi gitu kan. Nah, lalu dia bermusyawarah kepada pamannya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal didatangi Nabi, konsultasi gitulah. Kira-kira siapa yang dilihat itu? Oh, kata Waraqah bin Naufal, sebenarnya yang kau lihat itu bukan jin, tapi yang kau lihat itu adalah malaikat, seperti yang dilihat oleh nabi-nabi yang terdahulu, kata Waraqah bin Naufal. Beliau dihibur sama Waraqah bin Naufal. Nah, itu dokter itu enggak tahu sejarah itu barangkali. Ya. Pertanyaannya nomor 2, Ustaz. Ya, Bu? Pertanyaannya nomor 2 ya, dokter. Oh, yang kedua. Iya. Oh, yang pertama Ibu yang nanya. Bukan, ada itu orang Kristen di sini semua. Iya. Jadi katakan kepada mereka, bukan takutnya Nabi itu bukan karena menyeramkan, dah. Kaget aja. Kaget melihat sosok yang asli Jibril. Bukan kayak hantu begitu, enggak. Tapi melihat Jibril yang sesungguhnya itu, ya kaget aja Rasulullah, sampai dia ya kedinginan gitu kan, menggigil Rasulullah itu. Zammiluni sampai kata Rasul kepada istrinya, selimuti aku katanya kan. Selimuti aku, kata Rasulullah, karena terkejut melihat sosok Jibril yang begitu gagah, besar, ya, dan sebagainya. Mungkin begitu, Bu. Ya, apa? Silakan yang lain. Kan bapak-bapak. Kalau boleh saya tambahin, Ustaz, Ya, silakan, untuk Pak. menjawab pertanyaan Silakan, Bejo. Bung Hiro ya, insyaallah. Yang malaikat menakutkan lebih seram lagi, di Bible juga terdapat cerita Nabi Isa atau Yesus di dalam Lukas 22 pasal 43 sampai 44, ayat 43 sampai 44, yang bunyinya Yesus ketakutan pada malaikat dan semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri
kepadanya, maksudnya Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Yang 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu kan lebih takut lagi daripada Nabi Muhammad. Berarti Itu di sini ada Bible. ahli kitab juga, Bu. Ya, di sini ada ahli kitab. Luar biasa nih Pak Jun kita ini, subhanallah. Saya Mencuplek juga saja. tahu itu, ayat itu ketika Yesus itu ketakutan bahwa dia itu mau disalib. Iya, Bu. Ya, di Taman Getsemani ya. Iya. Ya, Eli lama sebaktan itu ya. ya, saya paham itu. Saya dari Katolik. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih. Mas Baru satu pertanyaan. Ya. Silakan yang lain. Pak Ustadz, itu Ya. Yesus itu meninggal atau dibawa ke langit? Islam. Kalau versi Kristen meninggal. Nah, versi Kristen meninggal, disalib untuk menebus dosa. Tapi versi Al-Qur'an dia diangkat ke langit berdasarkan surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Barrafa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakimah. Jadi Nabi Isa itu diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Nah, cuma dalam keyakinan mereka Nabi Isa itu disalib untuk menebus dosa. Nah, itu yang tidak rasional dan bisa kita ungkap faktanya gitu kan. Yang saya sudah sampaikan hari Minggu yang lalu, kalau untuk menanyakan kepada mereka, yang saya katakan kemarin kan yang disalib bukan satu orang saja, bukan hanya Yesus, tapi ada 3 orang disalib di bukit Golgota itu. Kalau keyakinan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa disalib untuk menebus dosa manusia, bukankah ada 2 orang lagi yang lain disalib di waktu itu? Kalau keyakinannya penyaliban adalah sebagai bentuk penebusan dosa, maka yang jadi pertanyaan kita, 2 orang yang lain itu menebus dosa siapa? Kan gitu. Jadi sangat tidak rasional ajaran yang mengatakan penebusan dosa lewat penyaliban. Dan masa Tuhan hina seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya sering bikin tafsir begini. Bagaimana Tuhan itu sampai berkorban untuk manusia. Secara logik, kalau Tuhan berkorban demi manusia, berarti manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Betul nggak? Manusia lebih tinggi daripada Tuhan. Semestinya manusialah yang berkorban kepada Tuhan, bukan Tuhan malah berkorban kepada manusia. Analoginya begini. Katakan ada seorang penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap. Lalu orang ini ditangkap. Kemudian diadili oleh pengadilan negeri, divonis orang ini harus dihukum mati. Kan begitu? Lalu dia banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memperkuat keputusan pengadilan negeri, tetap hukum mati. Lalu naik lagi dia kasasi, lebih tinggi lagi, Mahkamah Agung. Setelah dipelajari kejahatan orang ini, memang ini bajingan, maka kasasi juga memutuskan seperti pengadilan negeri, tetap hukuman mati. Harapan dia tinggal satu, yaitu gerasi dari presiden. Lalu dia bikin surat kepada presiden. Pak Presiden, saya minta tolong dan minta ampun bahwa saya ini sangat menyesal melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, sampai oleh pengadilan semuanya memutuskan saya harus dihukum mati. Saya berharap Bapak Presiden bisa memberikan gerasi pengampunan kepada saya. Lalu kata Presiden ketika baca surat ini, demi mewujudkan cintaku kepadamu, maka saya rela disalib. Ini presiden goblok nih. Masa ada presiden kayak begitu? Semestinya cukup dia katakan apa? Ya, oke, dengan pertimbangan karena kamu menyesal, ya, masih ada rasa penyesalan kamu, saya keluarkan surat gerasi. Kan selesai. Benar nggak? Itu rasional. Betul. Ini masa presiden turun jabatan, bukan cuma turun jabatan, bahkan rela disalib gara-gara menebus dosa orang ini, kan tidak rasional itu. Nah, maka dalam Islam itu yang paling indah apa? Kalau kita datang kepada Tuhan merengek-rengek, kita minta ampun, insya Allah Tuhan mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena Dia Maha Pengampun. Nah, begitu ya orang tua kita Pak Harsono, ya, jawabannya. Jadi dalam
iman mereka Yesus disalib menebus dosa, tapi dalam iman Islam kita dia diangkat ke langit, diselamatkan dari pembunuhan di masa itu. Ya. Itu mayatnya sampai sekarang belum ketemu. Karena ada yang diceritakan masuk di gua, Iya. tapi pagunya dicari nggak ada, cuma ada kainnya yang ada. Iya. Nah itu di situ apa betul memang itu dinaikkan ke langit oleh Allah? Jasadnya yang meninggal atau rohnya yang diangkat ke langit itu? Sama sekali Nabi Isa itu tidak disentuh, langsung naik. nggak disentuh. Jadi nggak ada dia dikubur apa? Dia nggak disentuh. Jadi orang lain itu ya? Orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Dia nggak disentuh sama sekali. Yang namanya Nabi Isa itu langsung diangkat ke langit oleh Allah. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Terakhir, Ya, Ustaz. last Ya. call. Yang pertama apa namanya? Yang Nabi Isa diserupakan itu kan pernah yang orang murtad menanyakan di mana di Al-Qur'an, kan itu tidak di Al-Qur'an yang diserupakan. Itu kan dari hadis ya. Ayat itu ayat. Yang diserupakan. Iya, ayat. Itu dalam surat An-Nisa 157. Walakin syubbiha lahum. Tapi Nabi Isa diserupakan. Diserupakan. Iya, itu ayat Quran bukan hadis. Ya. Itu surat An-Nisa ayat 157. Jadi yang diserupakan itu tasyabbuh di sini wajahnya saja, mukanya. Tapi kalau badannya tidak. Makanya di penghujung ayat itu ditutup dengan ayat wa ma qataluhu yaqinan, kata Allah. Jadi mereka tidak yakin kalau yang disalib itu adalah benar-benar Yesus. Karena orang yang sudah sempat melihat sosok Yesus secara utuh itu beda antara Yesus yang dia lihat dengan Yesus yang disalib. Kenapa? Kalau lihat face-nya memang sama, 100% sama. Tapi ketika dilihat fisiknya yang lain, postur tubuhnya yang tinggi atau pendek, besar atau kurus gitu kan, itu tidak sama. Nah, makanya orang yang sudah kenal itu dikatakan Allah wa ma qatalu yaqinan. Mereka tidak yakin, ragu-ragu mereka kalau yang disalib itu adalah benar-benar Yesus, begitu. Ya. Dan apakah Mary Magdalene? Tuh, Mas Yum, ini tuh. Maria Magdalena. Oh, silakan. Ya, Silakan. ya silakan. Kalau melihat di Versi YouTube TV. ya, versi ada pakarnya debat perbandingan agama Zakir Naik, dia kan bilang bahwa kalau ada satu ayat yang bilang bahwa Yesus Tuhan. Yesus itu anak Tuhan dan Iya. sembahlah aku, saya akan berusaha Iya. masuk Kristen. masuk Kristen dan Iya. saya percaya bahwa tidak akan ada gitu. Iya. Nah, sebagai penganut Kristen mungkin bisa nggak kasih kita baca penjelasan referensi apa yang mereka pakai untuk sehingga mereka sampai segitu Iya. namanya dedicated dan yakin ya. Iya. Karena kalau Iya. ajaran gereja atau ajaran Paulus kan Iya. harus ada referensinya, mereka Iya. nggak bisa. Nah, apa Betul. yang bisa mereka selama ini mereka Iya. bisa sangat yakin bahwa itu atau kalau memang Iya. tidak ada di Bible, kenapa mereka Mereka Iya. mau belajar. Jadi betul Ajaran gereja. tantangan Zakir Naik itu, dan itu dari masa ke masa setiap orang yang mempelajari Kristologi selalu berani memberikan tantangan yang seperti itu. Bukan hanya Zakir Naik, begitu juga Ahmad Dedat Tidak yang pertama. ya, yang pertama juga memberikan tantangan yang seperti itu. Kita juga di Indonesia juga mengikuti hal yang sama ya. Kenapa? Karena kita pastikan tidak ada satu keterangan ayat pun dalam Injil yang menyatakan Yesus itu Tuhan dari Allah atau dari Yesus itu sendiri. Tidak ada ayatnya. Unambiguous. Nah, semua ayat-ayat yang mempertuhankan Yesus itu adalah ditemukan dalam surat-surat kiriman Paulus di dalam Perjanjian Baru. Seperti surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 11. Dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Atau anak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 juga mengatakan, ayat 36 juga mengatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi semua itu dalil-dalil penuhanan Yesus itu bukan di dalam pernyataan Yesus, bukan di dalam Injil, tapi di dalam surat-surat kiriman Paulus tadi. Jadi Paulus itu berkirim surat kepada, ada 14 surat kita temukan dalam Perjanjian Baru, 14 surat kiriman Paulus kepada murid-muridnya di berbagai tempat, yang
tulisan surat yang dibuat Paulus itu dianggap juga sebagai kitab suci. Itulah perjanjian baru. Telah perjanjian baru. Tapi yang Injil yang disandarkan kepada Yesus, tidak ada ayat itu. Bahkan dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28, pernah Yesus ditanya oleh orang-orang Israel, orang Farisi, tentang siapa Tuhan mereka. Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu adalah Esa. Jadi kenapa Ahmad Dedat, Zakir Naik, dan para kristolog di Indonesia berani memberikan tantangan, saya masuk Kristen, saya murtad dari Islam kalau ada dalil dalam Alkitab yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya memang sudah dipastikan. Ya ada. Tidak ada dalilnya. Sampai Nah. habis rambutnya nggak bisa. Tidak ada dalil itu. Artinya itu nggak sembarangan tantangan itu. Itulah dulu yang membuat Antonius Widuri, ya, orang Pemalang yang masuk Islam setelah debat dengan pendeta Kiai Bahaudin Mudori yang di Madura tahun 70-an. Iya, Tahun 70-an. Jadi Kiai Haji Bahaudin Mudori dari Madura berdebat selama 7 hari 7 malam dengan pendeta Antonius Widuri. Waktu itu perjanjiannya, ya, kalau Kiai ini kalah debat lawan pendeta, maka Kiai ini murtad masuk Kristen. Tapi apabila pendeta ini kalah, dia masuk Islam. Dan ternyata pendeta itu kalah dan masuk Islam. Nah, ini dulu buku yang ini yang perlu kita menginspirasi saya dulu bisa masuk Islam juga. Ada YouTube ya? Hah? Ada YouTube yang nggak perdebatan? Oh, tidak ada. Belum ada. Kamu belum lahir, Pak Ustadz. Kalau nggak salah itu pelaut. Ya? Kalau nggak salah itu pelaut. Jadi waktu itu tahun 70-an kapal Jerman ditenggelamkan sama orang Madura itu, orang Madura itu. tetangga saya, Bro. Iya. Jadi kapal Jerman itu ditenggelamkan semua. Di Pulau Jadi ini. mati semua, dia sendiri yang hidup, ditangkap di Panama. Orang Madura itu. Setelah ditangkap di Panama, waktu pemberontakan dari jatuh, dia ditolong sama Yesus kelihatannya. Itu orang. Terus masuk pulang ke Madura, jadilah pendeta, dibilang dia ditolong Yesus. Iya. Ketika hikayatnya itu orang Madura. Boleh Pak Ustadz, Ya. kita diklarifikasi. Ini ada kitab Bilangan bab 23 ayat 19. Apa itu? Nanti saya bacakan. Iya. Itu mengenai soal apa itu Bilangan ayat berapa? Bilangan 23. Isinya kira-kira begini nih, dari bila lupa dari mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan anak Tuhan, apa itu bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan. Itu ada dalam Bible-nya sendiri yang original one. Kenapa kok mereka itu orang Kristen menutupi nggak pernah mengatakan itu? Apa Iya. betul itu kitab Bilangan 23 Iya. ayat itu ada memang? Ya semua di dalam itu kan perjanjian lama. Iya. Perjanjian lama itu kan Torah. Ya, kalau kita ungkap di perjanjian lama itu Pak, seabrak-abrak ayat yang mengatakan seperti itu. Bukan cuma 1-2 ayat, seabrak-abrak bilang itu. Nah persoalannya orang Kristen mengatakan kan Paulus membatalkan Taurat. Itu yang kita bahas kemarin kan. Paulus membatalkan Taurat, Tidak mengakui. nggak mengakui. Itu kan perjanjian lama Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena satu titik, bahkan satu iota pun tidak ada yang aku hilangkan sebelum segalanya terjadi, kata Yesus. Jadi ada yang kontradiksi. Di satu sisi, Paulus membatalkan hukum Taurat dan semua yang tercatat dalam perjanjian lama itu dibatalkan oleh Paulus, mulai dari hukum-hukum babi haram, khitan ditiadakan, masalah ketauhidan dibatalkan semua, karena menurut keyakinan dia sudah diganti dengan ajaran yang baru, yaitu Yesus. Nah, jadi ajaran yang baru itu bukan perjanjian baru, tapi Yesus itulah sebagai sosok pribadinya yang diangkat ajaran yang baru. Nah, kalau mereka di debat, nanti jawabannya begini. Kalau sudah terjebak dia, bagi kami yang namanya Injil atau Taurat itu bukan merupakan
referensi yang mutlak dalam hidup kami. Tapi inti ajaran kami, sejauh mana kami percaya kepada Yesus yang disalib di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau sudah mentok di situ larinya. Apapun Nah, Anda katakan itu. ya, memang kalau sudah Bapak cari di perjanjian lama itu semuanya mirip dengan Al-Quran. Ajarannya Taurat, seperti misalnya kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 yang tentang the Ten Commandment itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama dengan la ilaha illallah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang di bawah bumi. Jangan menyembah dan sujud kepadanya, kata Tuhan. Semua itu adalah ayat-ayat tauhid. Perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Jadi kalau kita berhujah menggunakan perjanjian lama itu, waduh, cari ayat tauhid ya seabrak-abrak di situ. Nah, persoalannya mereka kadang-kadang kalau sudah mentok tidak mengakui perjanjian lama itu sebagai petunjuk kehidupan mereka. Tapi kalau mereka tidak dijebak begitu, asik mengambil referensi dari perjanjian lama, gitu kan. Jadi orang itu pelin-pelan, pelin-pelan sekali mereka. Ya, begitu Pak Arsono. Tambahan, kita sekarang balik menghadapi orang Islam sendiri yang meleleweng. Saya minta dibantu ini Pak Ustadz. Iya. Saya menghadapi orang-orang ini mengatakan bahwa di Al-Quran ada dan juga di kitab-kitab sebelumnya tadi Pak Ustadz terangkan bahwa nanti ada seorang pemimpin atau yang dimaksud Rasulullah akan lahir gitu. Nah, di Al-Quran disebutkan itu namanya Ahmad. Ya. Nah, dia menyangkal bahwa kalau begitu nanti setelah Nabi Muhammad itu ada nabi lain yang namanya Ahmad, yang dimaksudkan itu Ahmad Gulam, yang sekarang namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu, saya minta dijelaskan itu mengenai Ahmadiyah dengan Ahmad. Iya, iya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad itu, Ahmad itu kan salah satu nama Muhammad juga. Jadi secara bahasa antara Ahmad dan Muhammad itu sama. Ya, antara Muhammad dan Ahmad itu sama, artinya orang yang terpuji. Dan di zaman itu belum pernah ada orang Arab dari zaman manapun yang diberi nama Muhammad atau Ahmad. Satu-satunya manusia yang pernah mendapatkan nama Ahmad atau Muhammad itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak. Jadi kalau ditanya kita, menurut kalian kan Nabi yang akan datang itu Muhammad, kenapa dalam Al-Quran namanya Ahmad? Nah, katakan begini, itu kan nama-nama sinonim saja, nama-nama panggilan. Contohnya begini, kalau di Padang ada anak laki-laki kecil dipanggil apa? Si Buyung. Nah, kalau perempuan si Upi. Nah, kalau di Sunda namanya si Ujang. Kalau di Batak namanya si Ucok. Iya kan? Nah, jadi ini semua adalah nama-nama panggilan saja. Nah, jadi kita jangan ya kalau kita berdebat sama orang Ahmadiyah, ya kan? Kalau begitu ayat ini dimaksud adalah Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, kan gitu. Nah, lahir di India. Iya. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, persoalannya dalil Al-Quran yang kita pakai tidak nyambung dengan dia, karena dia punya kitab suci sendiri namanya Tazkirah. Beda kitab suci dengan dia. Nah, kalau kita berhujjah menggunakan Al-Quran kita seperti dalam surat Al-Ahzab misalnya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin misalnya. Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kamu, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan sekaligus penutup para nabi. Kalau ini kita jadikan hujah sama mereka, Anda percaya dia? Gak nyambung. Nah, yang mungkin kita bisa menaklukkan Ahmadiyah ini dengan pendekatan sejarah. Nah, siapa itu Mirza Ghulam Ahmad? Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang pemuda yang dikader oleh pemerintah Inggris dulu ketika penjajahan India. Dia sebenarnya anteknya Inggris, ya, itu dipersiapkan oleh pemerintah Inggris untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sama dengan di Indonesia ada namanya Sonok Horgronyo.
yang dikirim belajar ke Mekah, belasan tahun di Mekah dia belajar untuk mengobrak-abrik ajaran Islam di Indonesia. Nah, itu adalah strateginya orang penjajah. Nah, kalau mereka sadar bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu orang yang dikader pemerintah Inggris dan matinya kan mati sadis kan, mati terkutuk kan dia, mati mengenaskan ketika dia bermubahalah kan, dengan Syekh siapa dulu namanya itu, yang dia lupa saya namanya dulu, dia matinya kan mati sumpah bermubahalah itu, Mirza Ghulam Ahmad itu. Mati. Ya matinya itu mati karena sumpah. Jadi meninggalnya itu bukan meninggal sakit, meninggalnya itu adalah mati, adalah akibat dari termakan sumpah itu. Itu namanya mubahalah. Jadi kita pun Pak, kalau ada orang menuduh macam-macam, udah nggak teratasi lagi, ya kita dianjurkan untuk bermubahalah. Misalnya kita difitnah macam-macam lah. Jadi ya enggak, di sini dalam misalnya tidak ada sumpah pocong, ada mubahalah. Mubahalah itu artinya adalah bersumpah atas nama Allah dan kita rela mendapatkan laknat, kutukan dari Allah. Contohnya begini, saya bersumpah demi Allah, apabila yang saya ucapkan ini dusta, maka saya rela mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat kali kalau namanya mubahalah itu. Nah, itulah termakan sumpah, dia meninggal langsung sakit perut langsung mati. Saat itu juga. Ya saat itu juga matinya si Mirza Ghulam Ahmad. Coba dibaca sejarah kehidupan dia itu. Dia dikajar oleh pemerintah Inggris. Jadi katakan kepada dia bukan Ahmad yang wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang dalam Al-Qur'an itu ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad, tidak seperti itu. Nah, karena referensi kita beda dengan dia, maka kita berhujah dengan Al-Quran kita nggak nyambung. Nah, maka jalan yang terbaik mungkin dengan pendekatan sejarah itu. Dan kalau memang itu tokoh benar, kenapa matinya mati terkutuk? Nah, ya, bisa juga itu. Kenapa pemimpin kamu sampai mati terkutuk kalau dia adalah kekasih Tuhan? Nah, kira-kira begitu. Baik, ini waktunya sudah malam. Kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Dan kita doakan yang sakit tadi. Pak Hari ya? Pak Hari yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita sehingga kita tetap prima, kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka kita bermohon supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang dalam perjalanan semoga dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Yang sedang bekerja semoga diberikan kekuatan dan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mari kita doa sejenak supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan mengabulkan segala permohonan dan hajat-hajat kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di malam hari ini menjadi pertemuan
yang mendapatkan barokah dari sisi-Mu ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan kami pada malam hari ini menjadi perpisahan yang mendapatkan ampunan dan perlindungan dari sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adib uddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati-hati kami saling bertemu di malam hari ini hanyalah karena cinta kepadamu ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini untuk menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan kami bersatu di majelis ini untuk mensyiarkan agamamu ya Allah. Oleh karena itu kuatkan ikatan hati-hati kami agar kami senantiasa komitmen dan istiqamah untuk membela perjuangan agamamu ya Allah. Sinarilah hati kami dengan ma'rifatmu sehingga kami mengenal hukum-hukum dan aturanmu. Dan jika suatu saat nanti Engkau panggil kami, wafatkan kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah, di antara saudara-saudara kami ada yang sedang Kau uji dengan sakit ya Allah. Oleh karena itu sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Rabban nas, wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami, khususnya Pak Hari ya Rabbal Alamin. Berikan kepada beliau kesembuhan yang segera, yang tidak meninggalkan bekas apa-apa ya mujibas sa'ilin. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Tomo yang sudah memfasilitasi kita mengaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala fasilitas dan hidangan yang disuguhkan kepada kita semuanya semoga menjadi tambahan amal bagi Bapak dan keluarga. Dan semoga rezeki Bapak diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa kita malam terakhir besok di rumahnya Pak Saprin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup di sekolah ya. Mohon maaf dari panitia kalau ada kesalahan. Mau sisipan pertanyaan tadi mau tanya kalau dengan Yahudi bagaimana Ustaz? Kayaknya kan kalau dengan Nasrani sudah ada